Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Walif Ramadan, NIM saya 2010300114. Saya akan menjelaskan tentang skenario yang pada skenario nomor 1. Seorang anak berusia 7 tahun dia terjatuh saat bermain sepeda. Akibatnya dia mengalami patah tulang pada pergelangan tangannya. Sang ayah segera membawanya ke Sangkal Putung karena bagi beliau untuk rumah sakit jaraknya jauh dan biayanya mahal. Maka beliau mempunyai prinsip pengobatan murah saja. Bisa kenapa harus mahal? Dari skenario di atas mahasiswa menganalisis bentuk perbedaan perilaku kesehatan masyarakat tradisional dan modern. Di sini sebenarnya apa yang dikatakan Bapak itu sebenarnya ada benarnya, di mana kita sebagai orang tradisional itu biasanya menggunakan alat-alat yang lebih murah, lebih terjangkau. Mungkin karena ekonomi Bapak tersebut itu dia tidak ada, maka dia melakukan hal seperti itu. Tapi jika dalam pemikiran dia ingin sebenarnya melakukan pemikiran modern, tapi sayangnya ekonominya tidak mendukung. Yang saya dapat ambil dari skill lab kemarin. Lantas bagaimana? Padahal kan ada tuh di harusnya ada, di mana kalau di rumah sakit itu ada BPJS dan juga ambulans, sehingga bapak tersebut bisa bertanya kepada yang lainnya. Sekian itu saja yang bisa saya ambil dari skill lab nomor 1. Kesimpulannya adalah kita harus lebih beradaptasi dengan lingkungan kita, dimana kita harus beradaptasi dan mengenal info lebih banyak, sehingga jika bapak tersebut mengambil tindakan yang tradisional, maka ada kemungkinan dia akan mendapatkan efek-efek lainnya seperti mungkin lebam, terus pembekakan. Tapi jika dia ke dokter, maka harganya lebih murah. Oleh karena itu diciptakanlah pemerintah dengan berbagai kebijakan-kebijakannya seperti BPJS untuk meringankan beban dari pembiayaan. Terus ada ambulans untuk menjemput dan sang anak, itu saja bisa ambil. Yang kedua adalah skenario B. Seorang wanita berusia 50 tahun merasakan nyeri pada skenario B, seorang wanita berusia 50 tahun merasakan nyeri pada bahunya sejak 2 hari yang lalu. Beliau adalah seorang guru SMP. Rasa khawatir yang muncul berlebihan terhadap apa yang dirasakannya, akhirnya beliau segera periksa ke dokter. Karena selama ini beliau berpersepsi jika rasa sakit ini akan sembuh hanya dengan obatan berdasarkan resep dokter. Beliau terbiasa minum obat saat sakit tanpa resep dari dokter. Dari skenario di atas masih menganalisis bentuk perbedaan perilaku kesehatan masyarakat tradisional dan modern. Ini adalah contoh perilaku dari perilaku masyarakat modern. Dari sisi positifnya, ibu itu sangat baik, di mana dia itu melakukan tes apabila jika dia mengidap penyakit yang cukup lama. Di sini dia mengidap penyakit bahu yang sudah 2 hari. Jadi positifnya itu dia benar apa yang dilakukan ibu itu, dia harus mengeceknya ke dokter dan minta resepnya dan minta apa saja tindakan-tindakan serta pencegahan serta cara pengobatan yang harus dilakukan oleh ibu tersebut. Tapi bentuk negatif dari perilaku pemikiran orang modern adalah dia menjadi kecanduan tentang apa yang dia lakukan. Contohnya ibu ini berasumsi jika dia sakit, maka dia tuh setiap hari akan ke dokter dan harus meminta resep dari dokter tersebut. Ini adalah efek negatif dari perilaku masyarakat modern, di mana dia akan kecanduan akan sesuatu dan berasumsi yang tidak. Oleh karena itu semua mempunyai positif dan negatifnya yang saya dapat ambil dari skill lab sebelumnya. Seharusnya hal tersebut ibu itu dapat mempelajari, karena tidak semua obat harus menggunakan resep dokter. Contohnya adalah panas, itu kan menggunakan paracetamol, jadi dia tidak harus mendapatkan resep dari dokter tersebut. Itu saja, jadi semua memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Dari skenario yang C, di sebuah desa A sedang mengalami wabah penyakit Cingguya. Kepala desa memberikan himbauan agar tetap menjaga kesehatan lingkungan masing-masing agar tidak penyebarannya. Akan tetapi ada beberapa warga yang berasumsi bahwa penyakit itu disebabkan hanya ada pada satu keluarga, sehingga masyarakat solusi mengasingkan warga tersebut agar tidak menyusahkan masyarakat. Sebenarnya ini sisi positif dari perilaku masyarakat modern pada skenario yang ini adalah mereka
rukun, kedisiplinan, dan juga kepeduliannya. Sementara yang di sini si negatif dari pemikiran masyarakat modern adalah kurangnya pengetahuan, sehingga mereka berasumsi tanpa adanya logis, tanpa adanya bukti yang kuat bahwa satu keluarga tersebut terkena penyakit chikungunya. Mereka belum berasumsi, mereka hanya memperkirakan apa yang terjadi pada keluarga ini. Ini adalah contoh perilaku negatif dari pemikiran masyarakat modern. Sehingga pada pemikiran positif dari masyarakat tradisional, yang sebelumnya ada pemikiran bentuk negatif dari pemikiran masyarakat tradisional. Sehingga pada pemikiran positif dari masyarakat tradisional adalah mereka hidup secara peduli sama lain. Jika mereka disuruh itu untuk menjaga kesehatan lingkungan masing-masing agar tidak menyerang penyakit, maka itu sudah tepat. Jadi dari skenario A, B, C ini memiliki kekurangan kelebihan dari masing-masing yang bisa saya ambil. Jadi cukup bagaimana kita untuk mengambil yang positifnya saja, beradaptasi dengan lingkungan, dan mengambil sumber-sumber yang terpercaya. Dan juga kita harus menambah wawasan lagi, dan jangan mengambil sesuatu itu berdasarkan hanya pemikiran-pemikiran, harus dengan ilmiah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.